Hati-hati, aku ada di sekitarmu. Ki Ju Ji. Mentari senja meredup di ufuk barat, mewarnai langit di salah satu daerah di timur Indonesia dengan gradasi jingga dan ungu yang sendu. Namun, keindahan itu tak mampu meredakan kecamuk yang dirasakan seorang siswi pindahan. Ia, seorang anak yang baru saja menginjakkan kaki di SMA, yang terletak di sebuah pelosok daerah tersebut, merasa terasing. Darah campuran dari berbagai bangsa mengalir dalam dirinya, mewariskan kulit putih dan mata yang berbeda dari kebanyakan orang di sini. Ciri fisik yang sayangnya menjadi sumber masalah baginya. Hari pertama sekolah, aroma asing langsung menusuk hidungnya. Campuran debu jalanan, keringat, dan bau anyir yang tak dikenalnya. Semua tampak biasa, hingga bel berdentang mengakhiri pelajaran. Saat itulah teror dimulai. Kulitnya yang putih bagai kanvas kosong mengundang tatapan sinis dan bisikan-bisikan keji. Ia menjadi pusat perhatian yang tak diinginkannya. Di antara kerumunan siswa, sosok seorang guru muda mencuri perhatiannya. Kulitnya seputih pualam, kontras dengan warna kulit mayoritas siswa di sini. Matanya memancarkan kesedihan yang sama dengan yang dirasakannya. Dia sering menyendiri, duduk di sudut kantin, atau berjalan tanpa arah di koridor sekolah. Ketika mata mereka bertemu, sebuah senyuman tipis terukir di bibir guru itu, senyuman yang menyimpan sejuta luka. Namun, keramahan itu tak mampu mengusir awan gelap yang menggelayuti hari-hari siswi itu. Ejekan demi ejekan menghantam telinganya setiap hari. Mereka menyebutnya dengan sebutan-sebutan rasis dan merendahkan, mengejek asal-usul dan penampilannya. Ia berusaha tegar, tapi air mata kerap mengkhianati perasaannya. Puncaknya terjadi di hari kelima. Sekelompok siswa menghadangnya di halaman belakang kelas, tempat yang lebih mirip sarang berandalan daripada area sekolah. Asap rokok mengepul memenuhi udara, bercampur dengan aroma pengap tanah dan lumut yang tumbuh di dinding-dinding usang. Ia mencoba menghindar, namun mereka mengepungnya, menghalangi setiap jalan keluar. Tawa mengejek mereka bagai serigala yang mengincar mangsa. Tangan-tangan kotor menarik rambutnya, mencoret wajahnya dengan spidol, dan melontarkan kata-kata kasar yang menghancurkan hatinya. Ia hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang malang. Tak ada satupun guru yang terlihat, seolah sekolah ini telah menjadi wilayah tanpa hukum. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah keajaiban terjadi. Sosok guru muda berkulit putih itu muncul bagai malaikat penolong. Dengan berani, ia menerobos kerumunan siswa, menarik paksa seorang siswa yang hendak menyulutkan rokok ke arah mata siswi itu. Siswi itu meringis kesakitan saat kulitnya terasa terbakar. Guru itu membawa siswi itu pergi, menyeretnya menuju sebuah ruangan yang tampak terlupakan, UKS tua yang terletak di sudut sekolah. Ruangan itu gelap dan berdebu, dipenuhi sarang laba-laba dan bau obat-obatan kedaluarsa. Guru itu membersihkan luka siswi itu dengan air dan kapas, lalu menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan tekad. "Kamu harus lawan," ucap guru itu dengan suara yang bergetar. "Kamu harus lebih kuat dari mereka. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Jangan berakhir seperti saya." Siswi itu bingung dengan kata-kata guru itu, namun ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membangkitkan semangatnya. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, kekuatan untuk melawan. Setelah keluar dari UKS, siswi itu berjalan mencari kelasnya. Ia ingat bahwa masih ada jam pelajaran yang harus diikutinya. Namun keanehan mulai terjadi. Sekolah tampak sepi dan sunyi, seolah semua orang telah menghilang. Ketika ia tiba di kelasnya, ruangan itu kosong.
Kursi-kursi berantakan, buku-buku berserakan di lantai, dan papan tulis dipenuhi coretan-coretan aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya meremang, dan jantungnya berdegup kencang. Ia keluar dari kelas dan berjalan menyusuri koridor yang gelap dan sunyi. Bayangan-bayangan aneh menari-nari di dinding, dan suara-suara bisikan misterius terdengar di telinganya. Ia merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan kengerian. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat pula aura mistis yang dirasakannya. Ia melihat sekilas sosok-sosok aneh yang bersembunyi di balik pilar-pilar dan di sudut-sudut gelap. Mereka tampak seperti hantu-hantu penasaran yang terjebak di sekolah ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia bersembunyi di balik sebuah lemari tua yang berderit-derit. Dari celah-celah lemari, ia melihat seorang sosok berjubah hitam berjalan melewati koridor. Sosok itu membawa sebuah lentera yang cahayanya redup dan menakutkan. Sosok itu berhenti di depan sebuah pintu kelas dan membuka pintu itu dengan perlahan. Dari dalam kelas terdengar suara rintihan dan jeritan yang memilukan. Sosok itu masuk ke dalam kelas dan menutup pintu itu kembali. Siswi itu merasa ngeri dan penasaran. Ia ingin tahu apa yang terjadi di dalam kelas itu, namun ia juga takut untuk mendekat. Ia ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk memberanikan diri. Ia berjalan mendekati pintu kelas itu dan mengintip melalui lubang kunci. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak. Di dalam kelas, ia melihat sosok berjubah hitam itu sedang menyiksa seorang siswa dengan kejam. Siswa itu diikat di kursi dan mulutnya dibungkam dengan kain. Sosok berjubah hitam itu menyayat kulit siswa itu dengan pisau, dan darah memuncrat kemana-mana. Siswi itu tak sanggup lagi melihat pemandangan mengerikan itu. Ia menutup matanya dan berlari menjauh dari kelas itu. Ia berlari secepat mungkin tanpa tahu kemana arah tujuannya. Ia hanya ingin menjauh dari sekolah terkutuk ini. Saat berlari, ia tak sengaja menabrak sesuatu. Ia terjatuh ke lantai dan merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Ia mencoba bangun, namun kakinya terasa lemas dan tak bisa digerakkan. Ia melihat ke bawah dan melihat bahwa kakinya berdarah. Ia baru menyadari bahwa ia telah menabrak sebuah pecahan kaca yang tajam. Ia merintih kesakitan dan mencoba merangkak menjauh dari pecahan kaca itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok berjubah hitam itu berdiri di hadapannya. Sosok itu tersenyum sinis dan mengangkat pisaunya. "Kau sudah melihat terlalu banyak," ucap sosok itu dengan suara serak. "Sekarang kau harus mati." Siswi itu ketakutan dan mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Namun, tiba-tiba sebuah suara menggelegar memecah kesunyian. "Hentikan!" Sosok guru muda berkulit putih itu muncul di hadapan mereka, menghalangi sosok berjubah hitam itu. Guru itu menatap sosok berjubah hitam itu dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. "Kau tidak akan menyentuhnya," ucap guru itu dengan suara yang tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun lagi." Sosok berjubah hitam itu tertawa mengejek. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" ucap sosok itu. "Kau hanyalah seorang guru lemah yang tidak berguna." "Aku mungkin lemah, tapi aku tidak akan menyerah," balas guru itu. "Aku akan melindungi siswiku meskipun nyawa taruhannya." Guru itu maju menyerang sosok berjubah hitam itu. Mereka bertarung dengan sengit, saling menyerang dan menghindar. Namun, di tengah pertarungan itu, siswi itu melihat sesuatu yang mengerikan. Sosok berjubah hitam itu ternyata adalah guru muda itu sendiri. Guru itu kini memiliki dua wajah.
Satu wajahnya penuh luka dan kebencian, sementara wajah lainnya tersenyum ramah seperti sebelumnya. Ternyata, guru itu telah dikuasai oleh entitas jahat yang sama yang menyiksa siswa di kelas tadi. Pertarungan itu berakhir tragis. Guru itu, yang kini sepenuhnya dikuasai kegelapan, berhasil melukai siswi itu dengan parah. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan perbuatannya, ia tiba-tiba menghilang, meninggalkan siswi itu tergeletak lemah di lantai. Dengan sisa tenaga yang ada, siswi itu berhasil bangkit dan berlari keluar dari sekolah. Ia memanjat pagar besi yang tinggi dan runcing itu, mengabaikan luka-luka yang menganga di tubuhnya. Ia hanya ingin pulang. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan tangisan histeris dari kedua orang tuanya. Mereka memeluknya erat-erat, seolah ia telah kembali dari kematian. "Kamu kemana saja?" tanya ibunya dengan nada cemas. "Kami sudah mencarimu kemana-mana. Teman-temanmu bilang kamu pergi dengan orang aneh dan tidak kembali. Ini, tasmu diantar oleh gurumu." Siswi itu terdiam. Ia bingung dan ketakutan. Ia ingin menjelaskan apa yang terjadi, namun tiba-tiba pandangannya menghitam dan ia pingsan. Keesokan harinya ia demam tinggi dan tidak bisa masuk sekolah. Selama 3 hari ia terbaring di tempat tidur, dihantui oleh mimpi buruk tentang sekolah angker, guru muda berkulit putih yang ternyata jahat, dan sosok berjubah hitam yang terus mengincarnya. Ia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada guru itu. Pada malam ketiga, saat ia sedang beristirahat, pintu kamarnya terbuka. Ia terkejut melihat guru itu berdiri di ambang pintu. Guru itu tersenyum padanya, senyuman yang terasa aneh dan menakutkan. "Kamu kesal dan sakit hati, kan?" ucap guru itu dengan suara yang menghipnotis. "Saya bisa bantu kamu balas dendam." Siswi itu tertegun. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan guru itu, namun ia juga merasa tertarik dengan tawarannya. "Balas dendam?" tanyanya dengan ragu. "Ya," jawab guru itu, "saya akan bantu kamu menghukum mereka yang telah menyakitimu. Mereka pantas mendapatkan balasan yang setimpal." Tiba-tiba, ibu siswi itu datang membawa semangkuk sup hangat. Ia terkejut melihat guru itu berada di kamar putrinya. "Siapa kamu?" tanya ibunya dengan nada curiga. Guru itu tersenyum dan menoleh ke arah ibu siswi itu. "Saya gurunya," jawabnya dengan ramah. "Saya datang untuk menjenguknya." Namun sebelum ibunya sempat bertanya lebih lanjut, guru itu menghilang begitu saja seolah ditelan bumi. Ibu siswi itu terkejut dan ketakutan. "Siapa dia sebenarnya?" gumam ibunya dengan nada cemas. Keesokan harinya, siswi itu memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu, dan siapa sebenarnya guru muda berkulit putih itu. Saat tiba di sekolah, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekolah tampak lebih sepi dan sunyi dari biasanya. Ia tidak melihat satupun siswa atau guru di koridor. Ia merasa seperti berada di sekolah hantu. Ia berjalan menuju kelasnya, namun kelas itu kosong. Ia mencari teman-temannya, namun mereka semua menghilang. Ia merasa semakin ketakutan dan kebingungan. Tiba-tiba, ia merasakan amarah yang membara dalam dirinya. Ia merasa marah kepada semua orang yang telah menyakitinya. Ia ingin membalas dendam. Tanpa sadar, ia berjalan menuju halaman belakang kelas, tempat di mana ia pertama kali dibuli. Di sana, ia melihat sekelompok siswa yang dulu menyiksanya sedang berkumpul dan tertawa. Tawa mereka bagai pisau yang mengiris hatinya. Amarahnya memuncak, membutakan akal sehatnya. Ia merasa ada kekuatan aneh yang merasukinya, membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia menyerbu ke arah mereka. Ia meraih pensil dari sakunya dan menusukkannya ke telinga salah seorang siswa.
Siswa itu menjerit kesakitan dan memegangi telinganya yang berdarah. Teman-teman siswa itu terkejut dan mencoba menghentikannya. Namun, ia tidak peduli. Ia terus menyerang mereka dengan membabi buta. Ia menggigit tangan mereka, menendang kaki mereka, dan mencakar wajah mereka. Ia bagai kesetanan, tak terkendali. Salah seorang siswa berhasil meraih sebuah batu dan melemparkannya ke arah kepala siswi itu. Batu itu mengenai kepalanya dengan keras, membuatnya limbung dan terjatuh ke tanah. Sebelum ia sempat bangkit, siswa-siswa itu mengeroyoknya, memukuli dan menendangnya tanpa ampun. Siswi itu hanya bisa merintih kesakitan dan memohon ampun. Namun, mereka tidak peduli. Mereka terus memukulinya hingga ia kehilangan kesadaran. 2 bulan kemudian, siswi itu membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang asing. Ruangan itu terang dan bersih, dengan dinding-dinding putih dan peralatan medis di sekelilingnya. Ia merasa lemas dan sakit di sekujur tubuhnya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, namun ingatannya terasa kabur dan bercampur aduk. Ia hanya ingat tentang sekolah angker, guru muda berkulit putih yang ternyata jahat, dan teman-temannya yang telah menjadi korban keganasannya. Dokter itu menghela napas. Kamu mengalami koma selama 2 bulan. Kamu mengalami trauma berat setelah kejadian di sekolah. Kamu menyerang teman-temanmu sendiri dan mereka membalasnya. Kamu mengalami luka parah di kepala dan tubuhmu. Bagaimana dengan teman-temanku? Tanyanya dengan nada khawatir. Apakah mereka baik-baik saja? Dokter itu menggelengkan kepalanya. Beberapa dari mereka mengalami luka serius. Bahkan ada 1 siswa yang meninggal dunia. Mendengar itu, siswi itu merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya akibat dari perbuatannya. Ia merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kematian temannya. Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya dengan nada putus asa. Kamu akan menjalani proses hukum, jawab dokter itu. Kamu akan diadili atas tuduhan penyerangan dan pembunuhan. Siswi itu menangis tersedu-sedu. Ia merasa hidupnya telah hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bertahun-tahun kemudian, siswi itu yang kini telah menjadi seorang wanita tua dengan rambut beruban dan keriput di wajahnya, menghabiskan hari-harinya di dalam sel penjara yang sempit dan gelap. Ia hidup dalam kesunyian dan kesepian, dihantui oleh penyesalan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Setiap malam ia bermimpi buruk tentang sekolah angker, guru muda berkulit putih yang ternyata jahat, dan teman-temannya yang telah menjadi korban keganasannya. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Suatu malam, saat ia sedang berbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara bisikan yang aneh di telinganya. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang lembut dan menghipnotis. "Apakah kamu merindukanku?" bisik suara itu. Siswi itu terkejut dan ketakutan. Ia tahu siapa pemilik suara itu. Itu adalah suara guru muda berkulit putih. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada gemetar. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku adalah orang yang telah membantumu," jawab suara itu. "Aku adalah orang yang telah memberimu kekuatan untuk membalas dendam." "Tapi apa yang telah kulakukan?" ratap siswi itu. "Aku telah menghancurkan hidupku dan hidup orang lain." "Itu bukan salahmu," hibur suara itu. "Itu adalah salah mereka yang telah menyakitimu. Mereka pantas mendapatkan balasan yang setimpal." "Tidak," bantah siswi itu. "Aku tidak ingin lagi membalas dendam. Aku hanya ingin hidup tenang dan damai." "Itu tidak mungkin," kata suara itu dengan nada dingin. "Kamu sudah terikat denganku. Kamu tidak bisa lari dariku."
Tiba-tiba, siswi itu merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Ia memegangi kepalanya erat-erat dan menjerit kesakitan. "Apa yang terjadi?" teriaknya histeris. "Aku akan mengambil alih tubuhmu," jawab suara itu. "Aku akan menggunakanmu untuk melanjutkan rencanaku." Siswi itu mencoba melawan, sekuat tenaga menolak kekuatan jahat yang hendak merasukinya. Namun, usahanya sia-sia. Kekuatan itu terlalu kuat, terlalu gelap, dan terlalu dalam tertanam dalam jiwanya. Perlahan tapi pasti, kesadarannya mulai memudar. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan hitam yang tak berujung. Ia melihat bayangan-bayangan mengerikan berkelebat di depan matanya, dan mendengar suara-suara jeritan yang memilukan di telinganya. Akhirnya, ia kehilangan kendali sepenuhnya. Tubuhnya dikuasai oleh entitas lain, entitas yang haus darah dan dendam. Keesokan harinya, para penjaga penjara menemukan siswi itu tergeletak tak bernyawa di dalam selnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong, dan bibirnya menyeringai mengerikan. Pihak berwenang menyatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kematiannya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, tetapi ada aura dingin dan menakutkan yang menyelimuti selnya,